Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku. Untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku. Untuk melangkah, tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kami sadari sebab Kau baik dalamku. Kau amat baik bagiku, oh Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkanku, tak pernah Kau lepaskanku, tak pernah Kau biarkan aku sendirian. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kasih-Mu selalu ada untuk hidupku Tuhan. Ku bersyukur selalu. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, oh, oh.
dalam hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Oh, ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekatmu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Oh, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita lanjut belajar lagi mengenai Fulfilling Divine Destiny. Nah, saat ini kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Yeremia. Dan jelas sekali kita lihat bagaimana program Allah dalam kehidupannya. Atau Divine Destiny dalam hidupnya. Mari untuk itu kita akan lihat pasal pertama dari Yeremia, kita mulai dari ayat yang pertama. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Nah, kita berhenti dulu sampai di sini ya. Saya akan jelaskan mengenai Yeremia ini, riwayatnya atau latar belakangnya. Jadi, Yeremia ini masih termasuk keturunan imam. Dan dia adalah anaknya Hilkiah, Imam Hilkiah, yang ada di tanah Benyamin, tepatnya di Anatot. Nah, berarti Benyamin ini adalah wilayah Israel Selatan. Kita kan tahu bahwa pada masa itu kerajaan Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan. Yang utara itu terdiri dari 10 suku dan ibu kotanya Samaria.
Dan di antara lain kita kenal raja-rajanya, ya di antaranya adalah Ahab, ya, dan sebagainya. Tapi Yeremia, Israel Selatan, nah Yeremia ini di Israel Selatan. Karena yang selatan ini terdiri dari dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Filosofnya dikatakan dia dari daerah Benyamin, suku Benyamin, ini adalah Israel Selatan. Jadi Yeremia ini hidup di wilayah Israel, kerajaan Israel Selatan. Ya, yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan raja-rajanya semuanya adalah keturunannya Daud semua. Dari bapaknya diganti anaknya, anaknya ganti anaknya lagi terus menerus, ya. Seperti yang kita lihat dalam ayat berikutnya ini. Ya. Ayat 2. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Nah, ini pada zaman Yosia, Raja Yehuda. Dan pesan Tuhan atau vision dari Tuhan ini diterima oleh Yeremia pada tahun ke-13 pemerintahan raja tersebut, yaitu yang di Yehuda, beribukotakan Yerusalem. Nah, jadi di sini kita bisa melihat situasi secara geografis di mana Yeremia dan seterusnya dan sebagainya, ya. Baik, sekarang kita lanjut lihat ayat yang ketiga. Firman Tuhan itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Nah, sampai sini dulu. Jadi Yeremia ini hidup dan melayani di penghujung dari akhir dari kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Ya. Karena raja yang terakhir itu adalah Sedekia. Ini terjadi antara tahun 597 sampai 587 sebelum Masehi. Kenapa kok ada range 10 tahun? Nah, inilah Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar waktu itu mengepung Israel Selatan, khususnya kota Yerusalem, itu bukan sebulan 2 bulan, tapi bahkan bertahun-tahun, hampir 11 tahun, untuk bisa menaklukkan Yerusalem ini dan mengangkut penduduknya ke dalam pembuangan. Ya. Nah, jadi yang disebutkan di sini tadi ada Yoyakim, Sedekia, itu adalah raja-raja yang terakhir menjelang keruntuhan kerajaan Yehuda yang ditaklukkan oleh Babel atau Nebukadnezar. Jadi Yeremia ini melayani, bekerja di Israel Selatan di penghujung dari kerajaan Yehuda yang ditaklukkan oleh Nebukadnezar tersebut. Ya. Baik, nah sekarang apa sebetulnya isi dari firman Tuhan tersebut atau vision yang diberikan kepada Yeremia itu? Kita lihat berikutnya dalam ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau.
Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita, ya. Nah, jadi kita lihat jelas sekali di sini bahwa Tuhan mempunyai suatu program terhadap Yeremia ini. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, bahkan sebelum Yeremia ini ada di dalam kandungan ibunya, kita tahu bahwa janin itu berada di rahim ibu kurang lebih 9 bulan, baru kemudian lahir ke dunia. Dan semua ini adalah karena otoritas ilahi. Ini adalah aktivitas ilahi. Ya. Jadi Tuhan campur tangan dalam proses kehidupan manusia dari sejak awal sampai akhir. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai destiny. Secara tepat adalah divine destiny. Jadi Tuhan sudah mempunyai rancangan dalam kehidupan setiap kita semua ini. Jadi kita ini bukan kebetulan atau ya kesasar atau gimana, bukan. Tapi sudah diprogram oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita ini fulfilling divine destiny, mengenapi programnya itu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan melakukan ini supaya demikian, Tuhan melakukan itu supaya begitu, dan seterusnya. Kita ada supaya apa? Masing-masing adalah programnya Tuhan. Dan tidak bisa dikatakan setiap orang pasti berbeda. Tidak selalu sama. Karena Tuhan mempunyai jalur destiny atau program masing-masing. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Yeremia? Bagaimana dengan yang lain? Sekali lagi, semua orang mempunyai program yang sama. Destiny, artinya ada destiny-nya. Tuhan membuat destiny atau divine destiny. Tetapi memang kita lihat bahwa ada orang-orang tertentu yang diekspos oleh Tuhan. Artinya seperti Yeremia diungkapkan di dalam catatan sehingga terlihat sebelum dia lahir Tuhan sudah menguduskan, Tuhan sudah menetapkan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa dan seterusnya. Ya. Bagaimana dengan saya? Saya tidak ada pemberitahuan secara spesifik, tidak masalah. Semuanya sama. Abraham diekspos oleh Tuhan. Yang penting adalah fulfilling divine destiny-nya. Walaupun diekspos seperti misalnya Simpson misalnya. Udah jelas
tapi dia melenceng. Tidak sungguh-sungguh mengikuti jalur destiny Tuhan. Ya percuma. Yang penting adalah harus fulfilling divine destiny. Ya. Nah, kembali kepada Yeremia ini. Ternyata betul bahwa Tuhan mempunyai program spesifik terhadap setiap orang. Dan kita tidak perlu membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Itu urusan masing-masing dengan Tuhan. Termasuk ada yang diprogram Tuhan sebagai pria, perempuan, ya, laki-laki, perempuan. Itu urusannya Tuhan. Dan tidak bisa kita mengatakan, kenapa saya jadi perempuan? Kenapa kok saya tidak laki? Kenapa kok saya laki-laki? Kenapa kok saya tidak perempuan? Tidak bisa, itu urusan Tuhan. Yang penting, fulfillment dari divine destiny ini. Penggenapan, memenuhi destiny ini. Ya. Nah, Tuhan mengungkapkan kepada Yeremia bahwa dia itu sudah diprogram khusus oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini semua berdasarkan kemahatauan Tuhan, didasarkan kemahatauan Tuhan. Dan ini memang kita tidak bisa telusuri dengan cara berpikir kita yang serba terbatas ini. Gimana ya? Ya Tuhan tuh maha tahu kok. Sebelum ada awal, bahkan sesudah akhir, Tuhan sudah tahu semuanya apa dan bagaimana dan seterusnya. Ya. Dan itu bukan urusan kita, bukan bagian kita. Bagian kita adalah fulfilling divine destiny, itu aja. Kita tidak usah bingung dengan semuanya itu. Yeremia diprogram Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan, programnya Tuhan. Ya. Tapi kita lihat lanjutnya dalam ayat yang ke-7 ini, Yeremia coba mengelak dengan mengatakan, wah aku tidak pintar bicara lah, aku begini dan seterusnya. Tapi Tuhan katakan, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ini, coba lihat. Janganlah katakan aku ini masih muda dan sebagainya, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah ini fulfilling divine destiny, harus nurut, setia, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena eksistensi kita, keberadaan kita di dunia ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba, enggak. Tuhan sudah mempunyai program masing-masing. Ada jalur destiny-nya. Bagaimana kalau kita menolak? Ya, itu Tuhan berikan kebebasan kepada kita. Tapi konsekuensinya berat, fatal. Nggak ada hari depan. Itu sebabnya ketika Yeremia coba beralasan begini, berdalih dan sebagainya, Tuhan katakan, jangan bilang begitu. Memang sebagai manusia, kita seringkali dipengaruhi oleh situasi dan keadaan sekeliling kita. Ya, seperti yang diungkapkan Tuhan ini dalam ayat 8, dikatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, seringkali keadaan di sekeliling kita itu yang membuat kita bimbang, ragu-ragu, membuat kita gamang, sehingga waduh aku tidak berani. Nanti terjadi begini, nanti terjadi begitu, dan seterusnya. Baik, yang penting sekarang, mari kita cari tahu
dari Sang Maha Tahu, Tuhan, apa yang Engkau mau, Tuhan. Nggak usah lihat kanan kiri. Memang sekeliling kita seringkali mempengaruhi kita. Seolah-olah sesuatu yang sifatnya intimidatif bagi kita. Sehingga kita gamang, takut, ragu-ragu, dan sebagainya. Oleh karena itu mari saat ini sungguh-sungguh kita minta mencari tahu sungguh-sungguh kepada Sang Maha Tahu. Apa Tuhan yang Kau mau aku perbuat? Kemana aku harus melangkah? Dan seterusnya. Tuhan katakan, gak usah takut, aku menyertai engkau. Nah, ya. Dan kemudian kita lihat Tuhan bertindak, menaruh perkataan dalam mulutnya, dan seterusnya. Supaya apa? Ayat 10, pada hari ini aku mengangkat engkau untuk atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wah, ini detail sekali ini. Inilah program Tuhan. Dan Yeremia tidak bisa berdalih lagi. Dia cuma harus nurut. Dan Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Mungkin kita bertanya, apakah ada kemungkinan Yeremia menolak semuanya itu dan lari? Ya jawabnya cuma satu, nggak mungkin. Karena filmnya udah jadi, ceritanya sudah jadi. Loh, ya memang sudah jadi. Karena atas kemahatauan Tuhan. Sang Maha Tahu itu, dia tahu persis apa yang akan terjadi, bagaimana dan seterusnya. Inilah Tuhan kita yang Maha Tahu itu. Oleh karena itu yang penting saat ini, mari kita semuanya nurut, setia, sehingga kita bisa fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kami bisa fulfilling divine destiny Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami sehat, diberkati berkelimpahan Tuhan, berhasil dan berkemenangan, dan nama Yesus dipermuliakan. Dan kami senantiasa fulfilling divine destiny dalam nama Yesus Kristus. Amin.